Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horror action zombie berjudul Malnazidos tahun 2022. Film ini berlatar perang saudara antara pasukan Republik dengan pasukan fasis Spanyol. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Konon di suatu hari pada tahun 1938 di sebuah kota kecil di pegunungan Spanyol, sekelompok warga tengah menghadiri pernikahan sepasang warganya. Namun tiba-tiba pasukan Nazi berdatangan. Untuk menghormati, maka sang pengantin pria menyerahkan segelas minuman tradisional Spanyol kepada seorang anak agar diberikan kepada pimpinan Nazi yang bernama Jenderal Waffen. Setelah menenggak minuman Spanyol itu, sang jenderal pun terbatuk sehingga membuat warga tertawa. Alhasil tanpa basa-basi lagi, dia langsung memerintahkan pasukannya memberondong semua warga yang berkumpul di sana. Begitu semua warga tumbang, pasukan Nazi ini memasang masker gas dan melemparkan tabung berisi gas berwarna biru ke tumpukan tubuh tadi. Pada waktu yang sama di pangkalan militer pasukan Spanyol fasis, seorang pengacara militer berpangkat kapten bernama Han Lozano akan menghadapi eksekusi. Tapi ketika peluru akan dilepaskan, seorang jenderal bernama Lozano yang merupakan paman dari Han datang menghentikan eksekusi dan memerintahkan mereka membawa Han ke ruangannya. Di dalam ruangan, Lozano menegaskan bahwa ini adalah untuk yang terakhir kalinya dia menyelamatkan Han. Lozano menjelaskan juga dia memang berhasil menghentikan eksekusi. Namun untuk membatalkan hukuman tersebut, Han harus menjalankan sebuah misi dari pimpinan fasis yang bernama Francisco Franco. Jadi misi itu adalah menyeberangi gunung untuk mengantarkan sepucuk surat kepada seorang kolonel bernama Alarcos yang merupakan penanggung jawab kompi ke-6 mereka, di mana untuk mencapai kesanahan harus melewati tanah tak bertuan. Mendengar perintah ini, tentu saja Han menolak karena hal itu sama saja membiarkan dia mati dibunuh oleh pasukan Republik yang menguasai zona tersebut. Namun Lozano memberitahu kalau hakim yang diserang oleh Han adalah sepupu dari Franco. Di sisi lain, sebagai pengacara, Han dituduh berkhianat lantaran mencoba membebaskan seorang prajurit bernama De Cruz yang seharusnya dieksekusi atas tuduhan lari dari tugas. Untuk menjalankan misi ini, Han diizinkan membawa De Cruz sebagai supir. Tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Han menjemput prajurit bernama De Cruz tersebut dari penjara. Saat akan berangkat, Han sempat bertemu dengan seorang rekan bernama Montoya yang akan dibawa ke sebuah lab Jerman. Montoya berkata pasukan Jerman akan memberikan dia lengan prostetik. Tidak lama kemudian, Waffen berteriak memerintahkan anak buahnya segera membawa Montoya ke lab. Di sini sempat terjadi adu pandang antara jenderal Nazi dengan kapten fasis. Namun pandangan sang kapten beralih ke logo kereta yang dijadikan lab tersebut. Singkat waktu, misi Han dan De Cruz dimulai. Dalam perjalanan, Han meminta De Cruz berbelok melewati jalan pintas. Selang beberapa waktu di perbatasan, De Cruz mendadak berhenti karena ternyata mereka dihadang oleh pasukan Nazi yang tengah membangun pagar kawat. Setelah memeriksa dokumen milik Han, pimpinan Nazi ini memerintahkan mereka kembali. Tapi seraya menunjukkan senjatanya, Han berkata mereka harus diizinkan lewat karena sedang dalam misi rahasia. Melihat keras kepala Han ini, akhirnya sembari tersenyum, sang pimpinan Nazi membiarkan dia lewat. Namun perbatasan tersebut langsung mereka tutup. Cukup lama berkendara, mereka menyaksikan pesawat Fiat milik Italia ditembak jatuh oleh pesawat Polikarpov milik Uni Soviet. Dan melihat sebuah terjun payung, Han yang berasumsi pilot Italia masih selamat mengajak De Cruz untuk mencari pilot tersebut dengan alasan Italia berpihak pada mereka. Di puing-puing pesawat, Han menemukan serbuk biru, tapi tidak menyadari ada logo seperti yang dia lihat pada kereta api milik Nazi sebelumnya. Tidak jauh dari situ, mereka mendapati sang pilot sudah dalam kondisi mengenaskan. Sialnya, mereka disergap oleh sejumlah pasukan Republik. Melihat seragam fasis yang mereka kenakan, maka pimpinan pasukan Republik bernama Sersan Jacinto memerintahkan anak buahnya untuk melucuti senjata dan menggeledah mereka.
Lantas seorang anak buah Hacinto yang bernama Mata Kuras menemukan sebuah surat dari sepatu Han. Begitu dibuka, ternyata surat ini hanya berisi satu kalimat, yaitu perang dimenangkan dengan keberanian. Sayang Han yang juga baru tahu isi surat tersebut tidak dapat menjelaskan apa-apa. Oleh sebab itu, Hacinto berniat membawa mereka ke markas, walaupun seorang anak buahnya yang bernama Jaime mengingatkan kalau mereka tidak diizinkan untuk membawa tahanan. Saat mereka pergi, seorang fotografer berkebangsaan Amerika yang bersama mereka justru asik memoto tubuh pilot Italia tadi. Bersama dengan itu, tiba-tiba sang pilot bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang si fotografer. Melihatnya, seorang anggota bernama Brodsky sontak membanting tubuh pilot itu. Sejurus kemudian, sang zombie kembali bangkit berhamburan ke arah dia sehingga Brodsky segera memberondong zombie itu. Namun hingga pelurunya habis, si zombie tidak juga berhenti. Beruntung di waktu yang tepat, Hacinto melepaskan timah panas tepat ke batok zombie tersebut. Hal ini tentu saja membuat mereka bingung, tapi kebingungan bertambah tatkala fotografer tadi juga bangkit menjadi zombie tepat di belakang seorang anggota bernama Mecha. Menyadari zombie ini akan menyerang Mecha, dengan cepat Brodsky menumbangkan dia. Sayang hal itu tidak juga membuat sang zombie berhenti, sehingga Jaime terpaksa membuat lubang di batok zombie tersebut, di mana bersama dengan itu mereka melihat sejumlah pesawat pengebom milik Jerman melintas. Tidak jauh dari markas mereka mendengar suara ledakan. Rupanya benar, ketika sampai mereka mendapati markas yang sudah porak-poranda. Brodsky juga menemukan serbuk biru yang menempel pada sebuah benda. Di sudut lain, Mata Kuras menemukan tubuh seorang anggota mereka yang tiba-tiba mengeluarkan urat dan bangkit kembali. Sesaat kemudian mereka mendapati pula tubuh anggota lain yang secara perlahan bergerak dan mulai berdiri. Seorang anggota bernama Carlos yang melihat ayahnya segera mendatangi. Malang dia justru menjadi santapan zombie-zombie tersebut. Meski sadar orang-orang itu tidak lagi normal, Hacinto bersikeras melarang mereka melakukan apa-apa. Namun merasa terancam, mereka tetap memberondong kawanan zombie itu. Akibat tidak satupun zombie yang tumbang, maka Han meminta mereka membidik ke arah batok para zombie. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, mereka memutuskan kabur menggunakan sebuah perahu. Dalam perjalanan dengan masih tidak percaya kalau rekan-rekan mereka sudah menjadi zombie, Hacinto mengajak mereka menuju tempat persembunyian yang berisi senjata, amunisi, dan makanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baru saja mencapai daratan, tiba-tiba sesosok zombie muncul, sehingga Hacinto harus menghabisi dia. Sayang ternyata zombie ini tidak sendiri. Alhasil pertempuran kembali terjadi. Naas dalam pertempuran itu, Brodsky yang mencoba menolong Dekrus justru diserang oleh para zombie. Tidak dapat berbuat apa-apa, terpaksa mereka memutuskan kabur. Pada malam hari akhirnya mereka mencapai tempat persembunyian yang dimaksud. Namun di sana sudah ada seorang biarawati bernama Sorflor dan dua orang tentara nasional bernama Hurel dan Rafir. Ketika ketegangan terjadi di mana Dekrus secara tidak sengaja melepaskan peluru yang hampir saja mengenai Rafir, maka Hurel menjelaskan kalau mereka bersembunyi di sana lantaran pasukan Jerman yang salah sasaran mengebom mereka. Serangan salah sasaran itu menyebabkan 8 orang rekan mereka yang tewas tiba-tiba bangkit berusaha memakan mereka. Dan dalam pelarian menuju tempat itulah mereka bertemu dengan Sorflor. Merasa sama-sama terpojok oleh kawanan zombie, maka Han menawarkan bekerja sama untuk bertahan hidup dan mengizinkan siapapun yang tidak setuju untuk pergi. Tidak ingin menambah masalah, akhirnya Hacinto memerintahkan mereka menurunkan senjata. Selanjutnya Han memerintahkan Dekrus, Mecha, dan Rafir untuk mengawasi kondisi sekeliling dari lantai atas. Mendengar perintah dari seorang fasis, tentu saja Mecha menolak. Tapi setelah Hacinto memerintahkan dia, akhirnya Mecha bersedia. Sekepergian mereka, Hacinto menegaskan bahwa dirinya lah yang berhak memberikan perintah. Kemudian Hacinto mengembalikan dan mencoba menanyakan lagi perihal surat yang dibawa oleh Han. Sayang Han benar-benar tidak mengetahui artinya.
Dalam pengawasan, Mecha sempat melihat seekor anjing, sementara Han memutuskan untuk membakar surat aneh tadi. Namun begitu surat terkena api, tiba-tiba sebuah peta muncul di bagian belakang dari surat sehingga niat itu dia batalkan. Beberapa waktu berselang, Mecha mendengar suara anjing tersebut berteriak kesakitan. Rupanya ada sesosok zombie yang muncul. Melihat itu, Rafir langsung menghabisi zombie tersebut. Sayang ternyata zombie lain dengan jumlah sangat banyak berdatangan. Oleh karenanya mereka bergegas memberitahu kepada yang lain. Belum sempat melakukan apa-apa, para zombie pun mulai menghancurkan jendela dan berusaha mendobrak pintu. Akibat terdesak, Hachinto memerintahkan mereka semua pergi dari pintu belakang, sedangkan Mecha masih mencoba menahan pintu. Begitu rekan yang lain berhasil keluar, Mecha menyalakan dinamit untuk meledakkan tempat tersebut. Cukup lama berjalan menyusuri lembah, mereka menemukan sejumlah zombie yang tersangkut pada pagar kawat berduri. Melihat ini, Hunter ingat akan pasukan Nazi yang memasang kawat tersebut untuk memagari seluruh lembah ketika mereka melintas. Parahnya, pagar kawat ini juga dialiri listrik sehingga para zombie itu terpanggang. Di antara zombie ini ternyata juga ada Brodsky yang sudah menjadi zombie. Tidak ingin melihat sang rekan tersiksa, maka Hachinto berniat menghabisi dia. Namun saat dia ragu, Han dengan cepat mengambil keputusan. Curiga dengan Han yang mengetahui hal ini, maka mereka mengancam agar dia memberitahu tujuan kedatangannya. Alhasil Han menunjukkan surat berisi peta tersembunyi itu, sehingga sontak membuat mereka semakin curiga. Tapi Han menjelaskan dia juga baru mengetahuinya. Han berasumsi peta ini mengenai pergerakan sebuah pasukan. Hanya saja menurutnya pasukan itu adalah para zombie. Yang menjadi masalah, mereka berada pada lokasi peta yang salah karena pagar kawat menjadi pembatas antara posisi mereka dengan tanda silang yang ada di peta, sedangkan para zombie berada pada posisi yang sama dengan mereka. Setelah mengambil suara, mereka memutuskan pergi ke kota terdekat untuk mencari informasi tentang hal ini. Dalam perjalanan, Jaime mencoba mempengaruhi Hachinto untuk mengambil informasi bagi mereka sendiri jika memang ada formula yang bisa membuat orang mati bangkit kembali, dan berniat menyingkirkan orang selain anggota mereka. Namun Hachinto tidak menanggapi hasutan tersebut. Sampai di sebuah kota, mereka mendapati kondisi yang gelap, sepi, dan berantakan. Melihat tempat itu, Han berasumsi telah terjadi pembantaian di sana. Dan kita tahu ini adalah lokasi penembakan yang dilakukan oleh pasukan Nazi pada warga yang melangsungkan pernikahan. Lalu Han memerintahkan Dekrus untuk mencoba memeriksa sebuah truk. Di sini Han kembali menemukan serbuk biru dari sebuah tabung. Pada sebuah gereja, mereka menemukan sejumlah alat eksperimen mencurigakan. Sesaat berselang, tiba-tiba terdengar suara pintu berdecit. Untuk itu, mereka memerintahkan siapapun yang ada di sana keluar jika memang masih hidup. Kemudian keluarlah wanita terluka bernama Anna yang merupakan pengantin yang kita lihat sebelumnya. Anna menceritakan kejadian penembakan yang dilakukan oleh pasukan Nazi. Dia bisa selamat akibat terlindung oleh tubuh sang suami kendati kakinya tertembak. Setelah kejadian itu, semakin banyak pasukan Nazi berdatangan dan mengurung diri di dalam gereja ini. Sementara di luar, tubuh para warga yang mereka bantai kembali bangkit dan berkeliaran. Dia juga melihat pasukan Nazi yang membawa beberapa zombie ke dalam gereja untuk melakukan eksperimen. Sampai suatu ketika terjadi ledakan dari dalam gereja yang menimbulkan asap berwarna biru, di mana kemudian mereka tiba-tiba berlari melahap satu sama lain hingga tidak tersisa lagi pasukan Nazi yang hidup di gereja tersebut. Tanpa mereka ketahui, Jaime menemukan dan mengumpulkan sejumlah dokumen berisi formula eksperimen pasukan Nazi. Bersama dengan itu terdengar suara gaduh sehingga mereka berniat menuju ke truk yang diperbaiki oleh Dekrus. Sayang langkah mereka dihadang oleh Jaime yang mengungkapkan rencananya untuk menguasai formula agar pihak Republik bisa memenangkan perang. Menurutnya, pihak Uni Soviet tahu apa yang harus dilakukan dengan formula itu.
Akibat Jaime bersikeras untuk menghabisi yang lain, maka Hachinto menolak rencana tersebut dan berbalik mengancam Jaime. Sampai tiba-tiba Dekrus datang dengan panik. Namun belum sempat dia menjelaskan apa-apa, Jaime langsung menodong dan menarik dia keluar. Begitu di luar, Jaime melepaskan Dekrus. Malang bersama dengan itu, segerombolan zombie berdatangan memukbang dia. Mendengar para zombie mencoba mendobrak pintu, maka Sorflor mengajak mereka pergi melalui saluran bawah tanah. Dalam perjalanan, tanpa diduga Anna berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Hurel, sehingga terjadi ketegangan. Dalam serangan ini, Rafir yang mencoba membantu justru tergigit. Melihat para pria yang tidak tega, akhirnya mata Kura segera menghabisi zombie cantik tersebut. Curiga gigitan tadi akan mengubah Rafir, maka Mecha berniat menghabisi dia. Beruntung gigitan tersebut tidak menembus sepatu Rafir, sehingga dia sangat bersyukur. Mendengar suara para zombie mendekat, mereka kembali melanjutkan pelarian. Sampai di gerbang keluar, tiba-tiba Sorflor mengurung dirinya di dalam. Awalnya Hachinto berusaha membujuk dia keluar. Namun setelah Sorflor menunjukkan bekas gigitan yang dia peroleh saat mencoba menahan Anna tadi, terpaksa Hachinto harus merelakan sang biarawati mengorbankan dirinya menjadi santapan para zombie. Berikutnya Han memberitahu kalau di markas fasis dia sempat melihat lambang seperti yang mereka temukan di gereja. Sehingga dia berasumsi ada penawar dari bahan kimia yang telah membuat wabah zombie itu. Tapi Hachinto tidak percaya dengan niat baik Han ini. Karena menurutnya pihak fasis sengaja menciptakan para zombie sebagai senjata untuk menyingkirkan mereka. Dan jika mereka masuk ke markas fasis, maka mereka pasti akan dihabisi. Mendengarnya Han berkata, jika senjata itu sampai keluar, maka perang saudara antara mereka tidak akan pernah berakhir sampai tidak ada lagi yang tersisa. Oleh sebab itu, Hachinto meminta Han berjanji agar rekan yang lain tetap bisa pulang dengan selamat. Selang beberapa saat, Dekrus datang membawa truk yang berhasil dia perbaiki. Hanya saja dia tidak memberitahu kalau lengannya terluka akibat gigitan zombie. Keesokan hari, setelah memantau kondisi gerbang markas fasis, Han meminta mereka menunggu sementara dia bernegosiasi. Di depan gerbang, Han langsung disambut oleh tembakan peringatan penjaga. Namun setelah Han memperkenalkan diri, maka Jenderal Lozano dan Jenderal Waffen datang menemui dia. Han memberitahu kalau dia datang bersama sejumlah tentara dan tahanan yang mengetahui informasi tentang senjata rahasia, sehingga meminta mereka diizinkan masuk. Sayang Lozano hanya mengizinkan dia masuk seorang diri. Lozano bahkan mengetahui perihal senjata tersebut dan menurutnya riset yang mereka lakukan telah disempurnakan, jadi seluruh lembah akan dibombardir. Merasa negosiasi gagal, Han memilih untuk kembali kepada rekan-rekannya. Pada momen ini hampir saja Waffen menghabisi Han, tapi dicegah oleh Lozano. Lantas di dalam, kedua jenderal ini pun berdebat lantaran Lozano bersikeras agar pengeboman ditunda sampai dia berhasil menghubungi Alarcos yang belum menerima surat dari Han. Mendengar itu, Waffen langsung menghabisi dia. Sementara itu, mengetahui kegagalan Han dan rencana pengeboman, akhirnya Dekrus mengungkapkan kalau dia telah terinfeksi, sehingga bersedia mengorbankan diri untuk membuka gerbang bagi mereka. Melihat kebulatan tekad Dekrus, maka Han memberikan dia izin. Naas belum sempat Dekrus mencapai gerbang, peluru sang penjaga sudah terlebih dahulu menumbangkan dia. Tapi bersamaan dengan itu, Dekrus kembali bangkit menjadi zombie dan terus maju mendekati gerbang tanpa menghiraukan peluru yang menembus tubuhnya. Sedangkan dari atas bukit, Rafir juga membantu menghabisi para tentara yang menembaki Dekrus. Sampai akhirnya sebuah peluru menembus batok Dekrus tepat di depan gerbang. Kendati begitu, dinamit yang dia pegang berhasil menghancurkan gerbang tersebut. Sayang, suara ledakan itu menyebabkan para zombie bermunculan dari balik bukit. Melihat hal ini, mereka memutuskan untuk segera memasuki markas. Di dalam, mereka sempat berhadapan dengan sejumlah tentara fasis. Tapi akibat gerombolan zombie berhamburan masuk, maka perhatian para tentara teralihkan.
Di tengah kekacauan, Hurel dan Mecha memutuskan untuk mengambil jalan sendiri. Sedangkan Han, Hacinto, dan Mata Kuras tetap mencoba mencari kereta dengan lambang yang dilihat oleh Han sebelumnya. Malang pasukan fasis dan Nazi tidak sanggup menahan gempuran para zombie hingga mereka juga harus bertahan. Tapi tanpa diduga dari atas kereta Rafir menyelamatkan mereka. Namun demikian mereka tetap berhadapan dengan zombie yang semakin banyak. Rafir masih sempat menyelamatkan Hurel yang kehabisan peluru sebelum sesosok zombie menarik dia. Tidak ada pilihan lain, Hurel memutuskan bersembunyi pada sebuah truk. Dan tidak lama ternyata Mecha juga memasuki truk yang sama. Akibat terjebak dalam truk berisi bahan peledak ini, mereka berdua memutuskan meledakkan diri bersama para zombie yang mengepung. Di tempat lain, kelompok Han menemukan kereta yang dicari. Untuk itu Hacinto memerintahkan mereka mencari penawar, sementara dia akan mencoba menyalakan kereta. Di dalam gerbong, Han dan Mata Kuras bertemu dengan Jenderal Waffen yang telah menyuntikkan diri dengan sebuah serum. Dia berkata bahwa tidak ada penawar untuk senjata yang mereka buat. Menyadari sang jenderal yang akan segera berubah, maka dengan cepat Mata Kuras menghabisi dia. Bersama dengan itu, para zombie berusaha mendobrak pintu sehingga mereka bergegas mencari jalan keluar. Naas Montoya yang sudah menjadi zombie rupanya ada di balik sebuah tirai dan langsung menggigit Han. Meski akhirnya berhasil dihabisi oleh Mata Kuras. Tidak ingin Han berubah menjadi zombie, dengan cepat Mata Kuras memisahkan lengan terinfeksi tersebut. Melihat kawanan zombie berdatangan, terpaksa mereka harus berlindung dalam sebuah kapsul. Pada waktu yang sama, baru saja Hacinto berhasil menyalakan kereta, tiba-tiba para zombie berdatangan mengepung dia. Akibat kehabisan amunisi, Hacinto memutuskan untuk menghabisi diri sendiri tepat ketika kereta mulai bergerak. Di luar terlihat pula sejumlah pesawat menjatuhkan bom hingga ledakan mengenai Han dan Mata Kuras yang ada di dalam kapsul. Beberapa waktu berlalu terlihat Rafir siuman di atas kereta yang telah meninggalkan markas. Sedangkan Han dan Mata Kuras juga keluar dari dalam kapsul dalam kondisi selamat. Berikutnya Mata Kuras mengantarkan Han sampai ke tempat asalnya. Pada momen ini Han meminta Mata Kuras tinggal bersama dia. Namun Mata Kuras memutuskan pergi ke Prancis seorang diri karena merasa mereka tidak memiliki kesamaan prinsip. Di puing-puing kereta terlihat sebuah lengan yang mencengkeram besi dengan kuat. Kalau dilihat dari sarung tangan yang dikenakan, bisa diperkirakan ini adalah lengan Jenderal Waffen yang kembali bangkit. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.